RRI Nunukan. Mendengar saatnya kita ikuti dakwah Ramadan bersama moderator Eko Azhari dengan narasumber Eko Nani Fitriono dengan topik Jangan Tumbangkan Tiang Agama. Persembahan spesial kami hadirkan untuk temani Anda jelang berbuka. Agar kita menjadi umat Islam yang baik, maka dalam menjalankan ibadah puasa pun kita harus meneladani tata cara yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Anda dapat berinteraksi dengan Ustadz atau Ustazah melalui saluran telepon, SMS, dan WhatsApp di 0822 5619 9890. Pertanyaan yang masuk, kalau tidur mendekati waktu berbuka, bagaimana hukumnya, Ustaz? Dakwah Ramadan RRI Nunukan bersama Kementerian Agama dan Basnas Kabupaten Nunukan hanya di 97,1 dan 91,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam dialog interaktif dakwah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Nunukan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nunukan. Basnas bangkit, kuat karena zakat, mustahik hari ini, muzaki hari esok. Dan salawat serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang merupakan visioner sejati sepanjang sejarah peradaban manusia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, pada sore hari ini kita akan membahas satu topik mengenai jangan tumbangkan tiang agama. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kami salah satu narasumber, yaitu Ustadz Eko Nani Fitriono, nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di hari menjelang Idul Fitri ini Ustadz? Alhamdulillah masih semangat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Baiklah para pendengar, kami juga mengajak untuk Anda bisa berpartisipasi dengan kami di nomor layanan WhatsApp, telepon maupun SMS di 0822 5619 9890. Saya ulangi di 0822 5619 9890. Dan saluran ini Anda bisa bergabung di frekuensi 97,1 dan 91,5 MHz. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini secara langsung di live streaming Facebook RRI Nunukan. Baiklah para pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Eko Nani Fitriono mengenai apa saja sih yang menjadi tiang agama dan seberapa penting tiang agama itu untuk manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Dan baik, kita dengarkan bersama. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar Radio Lebih Baik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di penghujung daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, Allah masih berikan, karuniakan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan di dalamnya kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Salah satunya adalah kita terus mengkaji nilai-nilai agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meningkat nilai pengetahuan kita, sehingga keberagaman kita semakin berkualitas tentunya.
Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan tema pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang jangan tumbangkan tiang agama. Kalau kita mencari ke dalam nas baik Al-Quran maupun hadis, yang disebut dengan tiang agama itu kita dapatin adalah perkara yang kaitannya dengan sholat. Sholat di sini juga dimaknai wabil khusus sholat yang difardukan, yang diwajibkan kepada kita. Misalnya kalau kita mendapati dalam nas disebutkan bahwa sholat itu merupakan tiang agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam satu hadis ini, dalam kitabnya, dalam kitab Syu'abul Iman, dikatakan oleh beliau, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang dia mendirikan sholat itu, faqad aqamaddin, maka dia mendirikan agama. Waman hadamaha, barang siapa yang merobohkan sholat, artinya tidak melaksanakan sholat secara pribadi, faqad hadamaddin, maka dia merobohkan agama. Nah, kemudian dari sinilah kemudian kita dapat gambaran pertama, satu, bahwa hadis ini berbicara kaitannya dengan tiang agama, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Kemudian hadis ini juga ada di dalam hadis yang lain juga disebutkan Ra'sul amri fal Islam, bahwasannya inti daripada suatu perkara itu adalah Islam. Wa amma amuduhu fassolah, dan tiangnya atau penopang daripada perkara dalam Islam itu adalah sholat. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dua hadis ini sekaligus menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tiang agama di sini tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Sebagaimana fungsi tiang dalam satu bangunan, kalau kita analogikan atau gambarkan, maka fungsi tiang itu menjadi penting bagi tegaknya satu bangunan tertentu. Artinya kemudian ketika bangunan itu tidak memiliki tiang atau tiangnya dirobohkan, maka sekokoh apapun bangunan yang ada itu pasti akan roboh. Begitulah sholat dalam posisi agama kita. Ketika kita mengaku sebagai orang yang beragama, kemudian mengaku sebagai hamba Allah, tapi kemudian kita tidak pernah melaksanakan sholat, maka seolah-olah semua pengakuan-pengakuan itu menjadi terpatahkan dan jadi hilang dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu kemudian disinilah kita dituntut untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah sebagai satu kewajiban kita dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sebagaimana kita tahu sholat kenapa dikatakan sebagai tiang agama, menurut para ulama, yang pertama sholat itu bisa dimaknai dengan silah. Silah itu artinya hubungan, bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan sholat, sesungguhnya dia sedang berhubungan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak pernah sholat, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui agamanya, atau bisa menyambung, atau bahkan bisa menghubungkan nilai-nilai keagamaannya, sementara dia sendiri menghindari Tuhannya. Oleh karena itu sholat ini kaitannya penting, karena di dalamnya berisi hubungan seorang hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah. Ketika seseorang membaca ayat-ayat tertentu, maka Allah akan menjawab dalam sholatnya. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah misalnya, ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab bahwa hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan lagi sesungguhnya hambaku mengujiku lagi, memujiku kembali. Dan kemudian ketika kita meminta, Allah mengatakan bahwa kita sedang meminta kepadanya. Dan lain-lain yang menunjukkan bahwa sholat itu punya fungsi bahwa mendekatkan, menghubungkan antara hamba dengan Sang Khalik. Yang kedua, dikatakan bahwa sholat itu pilar agama, bahwa sholat itu maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah doa. Nah, di dalam sholat banyak sekali ucapan, kandungan doa yang dipanjatkan seorang, yang menunjukkan bahwa dia memang levelnya seorang hamba, yang kemudian dia bermohon kepada Tuhannya untuk menunjukkan kualitas
kelemahan dirinya. Oleh karena itu kemudian banyak sekali kita dapati bacaan-bacaan yang berupa permintaan doa dari hamba kepada Sang Khalik dari derajat yang rendah kepada posisi yang tinggi. Misalnya kita ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Oleh karena itu di sini kita mengetahui bahwa rahasia sholat itu selain kita bisa mengadakan hubungan kepada Allah ya sebagai hamba, kemudian kita bisa berdoa mengingat Allah di dalamnya, dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menegakkan nilai-nilai agama, sehingga dalam keseharian kita ketika kita sedang beraktivitas kita selalu diingatkan di sela-sela kesibukan kita. Ketika kita baru bangun tidur, kita disuruh untuk mendekat kepada Allah dengan beribadah sholat subuh. Kemudian ketika kita sudah mulai beraktivitas di pagi hari, di waktu istirahat kita tengah hari pun kita masih diingatkan lagi untuk senantiasa dekat kepada Allah. Begitu pula ketika kita pulang dari kerja, kita masih juga diingatkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam sholat kita. Maghrib, Isya, itu semua menjadi bagian supaya seorang hamba tidak kehilangan koneksi kepada Tuhannya, sehingga ketika dia tidak kehilangan koneksi, sholatnya itu akan menjadikan dia untuk dekat kepada Tuhannya. Pada akhirnya dia akan mengingat bagaimana ajaran-ajaran Tuhannya. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu anil fahsyai wal munkar, bahwa orang yang sholat akan tercegah perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini menjadi penting bagi kita bahwa setiap ibadah yang kita laksanakan mempunyai efek yang baik terhadap kehidupan seseorang dalam upaya terus kepada nilai-nilai terbaik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian bisa kita dapatkan. Adapun mereka yang tidak melaksanakan sholat atau enggan melaksanakan sholat, biasanya memang diantaranya karena konsepsi nubuwah yang ada dalam sholat itu terkadang tidak dipahami dengan baik. Padahal kita mengetahui bahwa di antara hadis-hadis yang ada menyebutkan bahwa pembeda antara kita dengan orang-orang kafir diantaranya adalah dengan melaksanakan sholat. Dan sholat inilah yang kemudian di dalamnya terkandung nilai-nilai yang tentu nanti ketika seseorang di yaumil qiyamah, dia ketika sudah tidak lagi dalam kehidupan di dunia, maka yang diingat betul oleh seorang hamba itu tidak lain dan tidak bukan adalah sujudnya ketika sholat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mencontohkan sendiri bagaimana sholat menjadi sesuatu yang penting ketika nanti para penghuni surga sudah berada di surga, dia bisa merasakan nikmat sholat di dunia, karena itulah menjadi modal baginya ketika nanti dia akan mendapatkan keselamatan di yaumil akhirah. Di dalam Al-Quran Quran surat Al-Fat ayat 29 dikatakan simahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa penghuni surga itu diantaranya ada tanda sujudnya, maka sujud itu menjadi sesuatu yang nikmat ketika nanti seseorang berada pada porsinya ketika di yaumil akhirah. Kemudian perilaku Nabi, para pendengar sekalian, perilaku Nabi ketika beliau dalam keadaan ada masalah, maka sholat menjadi solusi dari permasalahan kehidupannya. Sehingga Nabi masyhur sekali mengatakan ketika Bilal datang menemui Nabi untuk melaksanakan sholat, maka beliau mengatakan arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Artinya kemudian Rasulullah itu menjadikan sholatnya sebagai sesuatu waktu yang sangat enjoy, sangat dinikmati, sehingga Rasul mengatakan wa qurratu aini fis shalah, bahwa seakan-akan sholat itu menenteramkan, sholat itu menjadi solusi dari masalah, bahkan sholat itu menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi Nabi. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Nabi sholat, Nabi begitu menikmati sholatnya. Bahkan Nabi dikatakan dalam satu riwayat itu setiap rakaat membaca kurang lebih 200 ayat. Pada waktu itu tidak ada jam,
Maka ukuran daripada sholatnya Nabi itu pernah satu hari sahabat ketika Rasul mengangkat takbiratul ihram itu ditinggal oleh para sahabat untuk dia menyembelih kambing, kemudian menguliti, mencuci, sampai kemudian dia makan dan menyelesaikan makanannya. Ketika kembali lagi ke tempat sholat Nabi itu belum selesai satu rakaat. Nah, itu bagaimana Rasulullah dan para sahabat menikmati waktu-waktu sholat. Dan Rasulullah paham betul bahwa sholat ini merupakan sesuatu yang menjadi penentu bagi kehidupan seorang hamba. Bahkan dia nanti merasa sangat bersyukur dengan adanya sholat di dunia, karena itulah yang diingat di yaumil qiyamah. Sehingga sholat Rasulullah itu betul-betul menjadi wa qurratu aini fis shalah, jadi ketenangan batin dan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Nabi SAW. Inilah diantara yang bisa kita dapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana sholat itu menjadi tiang agama. Artinya kemudian sholat harus selalu kita kerjakan. Sebagaimana perintah dalam agama, sholat itu menggunakan redaksi wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Tidak menggunakan redaksi if'alus sholah. Apa bedanya iqamatus sholah dengan if'alus sholah atau aqimis sholah? Bedanya adalah if'alus sholah itu adalah pekerjaan yang ketika selesai dikerjakan maka berhenti sampai selesai pengerjaannya. Tapi kalau iqamatus shalah, maka pekerjaan itu tidak berhenti kepada selesai dikerjakannya. Di dalamnya ada ityanus sholati bi huquqihal dhahirah wa huquqihal batinah, yaitu di mana seorang hamba bisa membangun konsepsi sholat dengan menghadirkan syarat rukunnya baik secara lahir maupun syarat rukunnya secara batin, sehingga sholat itu akan berpengaruh terhadap dirinya yang disebut dengan wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholatnya ketika dia berada dalam sholat dia khusyuk, dan ketika dia keluar sholat dia mengingat athar atau bekas sholatnya, sehingga perbuatannya adalah perbuatan yang mencerminkan orang yang sholat, sehingga dia berhasil mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sekaligus orang lain tercegah dari perbuatan keji dan mungkarnya. Nah, inilah yang diharapkan dari pribadi orang yang mendirikan sholat, yang kemudian sholatnya menjadi kebaikan bagi dirinya, dan sholat itu membekas tidak hanya dalam kehidupan di dunia tapi kehidupannya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiah singkatnya. Dan sebelumnya kami mengajak bagi pendengar dan pemirsa RRI untuk dapat berdialog dengan Ustadz mengenai masalah tiang agama. Nah, Anda bisa terhubung melalui layanan WhatsApp 0822 5619 9890. Baik Ustadz, beberapa poin tadi yang disampaikan dan sedikit saya tanggapi Ustadz. Masalah kaitannya dengan tiang agama, bahwa sholat itu merupakan salah satu ukuran atau barometer seseorang ketika kemudian kita menilai bahwa apakah seseorang itu baik atau tidaknya itu diukur dari sholatnya. Ketika kemudian sholatnya bagus, otomatis perilakunya juga bagus. Begitu Ustadz ya? Kemudian gini Ustadz, yang jadi permasalahan hari ini di era modernisasi hari ini, banyak anak-anak muda, kaum-kaum milenial itu melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia hanya menggugurkan kewajiban semata, artinya dia sholat bukan karena dirinya, tetapi karena ada hal kepentingan yang kemudian dia mau selesaikan. Mungkin seperti itu Ustadz. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, pertama kita tidak boleh berhenti beribadah hanya karena kita belum jadi orang baik. Karena sejatinya ibadah itulah nanti akan memperbaiki kualitas kita secara terus-menerus. Nah, itu sebagai catatan. Saya ingat betul perkataan Profesor Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, itu singkatannya. Beliau pernah didatangi seorang wanita. Wanita itu pengen ngaji kepada beliau.
Gitu. Kemudian ketika itu perempuan itu bilang, wahai guru, saya pengen ngaji tapi pakaian saya masih pendek. Nah, dia bilang, kata Profesor Hamka, kamu ngaji saja, semakin lama ngaji kamu nanti pakaian kamu semakin panjang. Nah, begitulah cara kita dalam berdakwah. Misalnya terkait dengan masalah yang kita hadapi di pemuda milenial sekarang, itu memang permasalahan yang utama memang masalah ilmu biasanya. Kadang-kadang karena masalah ilmu maka kemudian capaian ibadahnya itu hanya sebatas ilmu yang dia miliki. Misalnya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi itu masih mending, dia masih mau sholat. Nah, mudah-mudahan dengan semakin bertambah ilmunya maka dia akan semakin paham fungsi sholat, bahwa sholat itu tidak sekedar kewajiban tapi lebih daripada itu sebagai kebutuhan, bahkan levelnya nanti pada akhirnya yang paling tinggi itu adalah ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul ada hadis Nabi itu kan kalau di akhir-akhir Ramadan itu kan semakin giat ibadahnya. Salatnya semakin tekun, semakin lama, kemudian semakin kusuk. Sampai kaki Rasulullah itu kan bengkak ibadahnya. Sampai Siti Aisyah istrinya baginda Nabi itu bertanya, atas nauhada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa kata Nabi? Wa qala ya Aisyah afala akuna abdan syakura. Bukankah aku sebagai hamba harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset kita itu kita harus rubah sama seperti Nabi. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, itu semua dalam rangka bersyukur kepada nikmat Allah, bukan dalam rangka sekedar menggugurkan kewajiban. Walaupun level untuk menggugurkan kewajiban itu juga tidak menjadi masalah. Karena ada orang ibadah itu kan levelnya misalnya karena dia takut neraka, ada yang karena mengharap pahala, ada. Tapi lebih daripada itu ada level orang yang beribadah karena dia ikhlas semata-mata karena dia sebagai hamba yang dituntut untuk kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, begitu. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah yang dimaksud sholat sebagai tiang agama hanyalah sholat 5 waktu atau seluruh sholat baik wajib maupun sunnah? Ya, pertama memang kita berkaitan dengan sunnah sama wajib, memang kita mendahulukan yang wajib dulu. Biasanya orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tekun, dengan baik, dengan disiplin, maka dia akan menambah sholat 5 waktunya dengan sholat-sholat yang melengkapi sholat 5 waktu. Misalnya sholat rawatib, sholat yang mengiringi daripada sholat, itu juga termasuk bagian daripada menyempurnakan tiang agama. Nah, tiang agama di sini artinya kemudian kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, di sini lebih kepada memang sholat yang wajib terlebih dahulu disempurnakan. Itu karena memang sesuatu yang bersifat sunnah itu tidak dikerjakan pun tidak menjadi masalah, tapi dia bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib. Umpamanya tadi adalah sholat-sholat yang mengiringi sholat sunnah. Dan biasanya para pecinta ibadah, orang yang pengen menambah bobot dari kualitas ibadahnya, dia tidak berhenti kepada nilai-nilai yang wajib saja, dia mengerjakan juga yang sunnah. Diantaranya adalah sholat-sholat sunnah, dan itu sangat baik tentunya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas atau waktu-waktu di mana dia mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang terbaik tentunya. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Itu tadi pertanyaannya mungkin sudah jelas ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Kita tahu bahwa sholat mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya banyak orang yang sholat itu hanya sekedar menjalankan kewajiban tanpa mengetahui inti dari sholat itu sendiri. Apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya? Ya, memang sholat ini kalau kita lihat ya, dalam aturan atau ajaran agama, setiap ibadah yang dilaksanakan itu sebenarnya harus memenuhi 3 aspek. Pertama adalah aspek Islam, yang kedua aspek iman, yang ketiga aspek ihsan.
Itu baru bisa dikatakan bahwa satu ibadah yang kita kerjakan tuh paripurna. Misal sholat itu kan aspek Islam biasanya berkaitan dengan nilai-nilai hukumnya, fikihnya. Kalau dalam literatur keabdian itu fikih, maka orang yang sholat itu kan harus menyempurnakan yang menjadi syarat daripada sholatnya. Bahkan dia harus tahu mana yang menjadi rukun dan mana yang menjadi sunnah ketika masuk ke dalam pelaksanaan sholat. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa wudu misalnya, wudu yang sempurna itu bisa menggugurkan dosa bahkan sebelum dia melaksanakan sholat. Berarti padahal kita tahu bahwa wudu itu, berwudu atau bersuci itu adalah syarat sahnya sholat. Nah maka nilai Islamnya harus dipenuhi dengan baik, yaitu dalam sholat. Tidak hanya kepada wudu, bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi fisiknya dibersihkan dengan wudu, tapi hatinya juga dibersihkan, sehingga ketika dia masuk sholat dia bisa hadir kehadiran hatinya kepada Allah. Kemudian dia bisa bisa sholat dengan khusyuk. Nah itu karena memang hati sama fisiknya bersih. Nah kemudian aspek iman itu kan wujud daripada dia melaksanakan sholat, itu bahwa dia percaya Allah menjadi Tuhannya yang disembah, maka dia melaksanakan sholatnya. Maka ketika dia sholat betul-betul dia menghadirkan Allah sebagai zat yang disembah. Itu kemudian yang ketiga harus muncul dari sholat itu nilai-nilai keihsanan, bahwa orang yang sholat harus lahir daripada sholat itu anil fahsyai wal munkar, perbuatan yang baik yang dia itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah dengan tiga aspek pemahaman inilah yang kemudian bahwa orang sholat itu tidak lagi sekedar dia melaksanakan sholat, bahwa sholatnya itu menjadi berbobot karena memang ada ilmunya, ada fikihnya, fikih sholat dia memang sudah mempelajari. Kemudian nilai keimanannya dia semakin meningkat kepada Allah. Kemudian setelah sholat dia betul-betul aspek perilakunya tercermin bahwa dia sebagai orang yang sholat tidak lagi istilahnya tuh STMJ itu bukan susu telur madu jahe, bukan, tapi sholat terus tapi maksiatnya jalan gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita belum menjadi orang baik, walaupun kita mengerjakan sholat ya, tapi kita berupaya dari sholat-sholat yang kita kerjakan itu, mudah-mudahan nanti satu ketika sholat itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Tapi biasanya para ulama itu menetapkan bahwa kaidah ihsan itu menjadi center atau pusat di mana kita bisa melihat bahwa ibadah seorang itu diterima atau enggak. Ya, misalnya kita puasa nih, puasa kok masih belum bisa mencegah diri dari omongan atau perkataan yang sia-sia, berarti ini kemungkinan puasanya belum tampak sebagai sesuatu yang diterima di sisi Allah. Begitu juga dengan sholat, kita berharap bahwa sholat kita ini betul-betul sholat yang diterima di sisi Allah, sehingga keluar daripada sholat dia itu wala dzikrumullah akbar, tadi itu dia mengingat tentang sholatnya sehingga perbuatannya menjadi perbuatan yang jadi orang baik. Nah ini diantaranya mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Seperti kata hadis bahwa pembeda muslim dan kafir adalah sholat, apakah jika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu maka telah gugur keislamannya sehingga ia harus mengulang syahadatnya? Ya kita lihat dia meninggalkan sholatnya itu karena memang dia betul-betul tidak percaya tentang sholat atau dia memang malas. Jadi kita misalnya bisa lihat dalam satu kitab ya, ini dikarang oleh Mustafa Al-Khin dengan Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqh Al-Mahaji ala madhabi Imam Asy-Syafi'i, dikatakan dalam kitab tersebut bahwa ada orang yang dia meninggalkan sholat karena memang dia membangkang terhadap kewajiban sholat. Nah orang yang seperti ini tadi jatuhnya adalah kafir. Kalau dia masuk dalam sistem Islam maka dia bisa kena hukuman dengan dihukum mati bahkan. Nah sementara mereka orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia sementara itu tetap meyakini kewajiban sholat itu ada, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengqadha sholatnya dan bertaubat.
Gitu. Jika ia tetap enggan, maka ia dihukum mati bahkan sebagai bentuk had, namun statusnya bukan kafir tapi tetap sebagai seorang muslim. Tapi ini dalam lingkup negara yang memang negaranya negara Islam. Itu, dan yang menghukum itu adalah hakim yang ditunjuk oleh sistem pemerintahan itu, tidak sembarangan orang. Bahaya sekali kalau setiap orang mengadili orang lain terhadap ibadah yang dikerjakannya. Nah, itu di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari hukuman yang disediakan oleh agama yang begitu berat, termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan dihukumi dosa besar, itu menunjukkan bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang amat penting dalam agama. Nah, bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan Tuhannya kalau dia tidak pernah sholat, tidak ada silahnya, dan bagaimana dia bisa mendekat kepada ajaran agama sementara dia menjauh dari menyembah kepada Tuhannya. Nah, maka sholat ini menjadi penting. Cuma kita trennya sekarang di bulan puasa nih, kalau kita lihat banyak sekali orang yang menganggap sholat itu nomor 2. Nah, jadi kalau ada orang yang puasa, rela dia puasa sampai seharian full, sejak terbitnya fajar, terbit matahari, menahan diri dari lapar, haus, tapi dia tidak sholat. Jadi dia menyepelekan sholat, padahal sholat ini kan juga bagian daripada perintah agama, kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Bahkan saking di nomor 2-kannya sholat, ada orang yang melaksanakan buka puasa, jadi judulnya karena buka puasa, dia rela ndak melaksanakan sholat karena sholat dianggap tadi sesuatu yang nomor 2. Memang antara sholat dengan puasa itu tidak syarat masyrut, memang tidak, artinya kalau orang puasa tidak sholat itu memang tidak membatalkan puasa, tapi ciri khas daripada nilai ketakwaan itu tidak mungkin di satu sisi orang itu melaksanakan perintah Allah, di sisi lain dia meninggalkan perintah Allah. Padahal puasa ini kan membentuk karakter la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, dan itu jelas tidak bertakwa. Demikian maka puasanya tentu tidak bernilai apa-apa dari segi pahala dan dari segi kualitas tentunya. Ini. Ya, baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang bertanya Ustadz. Ya, Assalamualaikum, izin Pak Ustadz bertanya, kira-kira konsep seperti apa yang perlu diterapkan di kalangan para mualaf, baik mualaf yang baru atau pemula maupun mualaf yang sudah lama, untuk memahami tiang-tiang agama? Terima kasih. Alif Jamaker. Ya, pertama saya dulu waktu kuliah pernah dapat kuliah umum. Kuliah umum ini dari pematerinya orang Pontianak tapi dia tinggalnya di Amerika. Jadi di sana itu hampir tiap hari dia bilang ada saja orang yang masuk Islam karena tren Islam itu begitu berkembang di dunia barat, dan dia jadi pendakwa di sana. Ketika dia jadi pendakwa, dia mengajarkan tentang apa yang menjadi kewajiban agama bagi mereka yang baru masuk Islam itu secara bertahap, secara pelan-pelan. Nah, itu bagi mereka yang mu'alaf, tentu kita tidak seperti kita yang harus kita beban taklif atau bebankan kepada dia sholat misalnya langsung 5 waktu. Itu kan urusan fikih. Tapi kalau urusan dakwah boleh. Pertama diajarkan dia dengan sholat secara perlahan 1 waktu, kemudian nanti lanjut kalau sudah mantap jadi 2 waktu sampai menjadi paripurna. Dan Allah tuh ngajarin betul kita seperti itu konsepsi dakwanya. Nah, itu misalnya dulu dalam Al-Quran itu khamr itu kan masih ada manfaat tapi lebih besar mudaratnya. Gitu. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas wa itsmu akbaru min naf'ihima. Kemudian setelah itu ada kasus orang minum khamr, sahabat, sampai kemudian dia mabuk, dia baca surat Al-Kafirun terputar-putar. Yang tidak mabuk saya terputar-putar, apalagi ini yang mabuk kan. Itu sampai turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan kamu dekati sholat sampai kamu betul kalau kamu mabuk jangan kamu dekatin sholat sampai kamu tahu betul apa yang kamu katakan lah gitu. Nah, sehingga sahabat tuh mabuknya nantilah atau minumnya nanti setelah sholat isya, baru kemudian ada pelarangan total innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Jadi ini pekerjaan setan, pekerjaan menjijikkan, pekerjaan bagian daripada setan. Baru kemudian khamr ditinggalkan pada waktu secara totalitas dengan ditumpahkan di jalan-jalanan di Madinah pada waktu itu. Nah,
Artinya apa? Tahapan-tahapan itu kan akan mempermudah seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah. Nah, begitulah cara kita berdakwah kepada mereka yang baru masuk Islam misalnya. Kita jangan sampai membuat orang lari daripada agama Islam karena beratnya cara beragama kita. Gitu. Misalnya orang baru masuk Islam yang tadinya tidak pernah sholat, kemudian kita langsung bilang ini harus sholat 5 waktu, kalau tidak sholat 5 waktu nanti kamu masuk neraka loh. Begitu menakutkannya agama kita bagi mereka, dan mereka tuh meninggalkan agama. Dan kebanyakan orang justru meninggalkan agama karena dilihat agama tuh begitu berat, padahal agama tuh kan begitu mudah. Jauh-jauh sholat inilah. Sholat ini kan perintah yang Rasulullah langsung dapat pada peristiwa Isra Mi'raj, dan perintahnya tidak pernah boleh ditinggalkan. Kalau kamu tidak bisa berdiri, rukhsahnya kan boleh duduk kalau dalam kondisi tertentu. Tidak bisa duduk ya berbaring. Berbaring tidak bisa misalnya dengan membalik sedikit badan kanan kiri, bisa dengan isyarat. Nanti tidak bisa semuanya ya baru disolatkan. Gitu. Begitupun dengan dalam perjalanan ada sholat yang boleh dijamak, dikosor. Artinya agama tuh sangat-sangat mempermudah bagi kita. Nah kemudian maka kita cara berdakwahnya kepada mereka yang baru masuk Islam jangan mempersulit. Gitu. Dalam istilah hadis itu apa? Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Permudah, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Nah itu konsepsi agama. Sehingga bagi mereka yang mu'alaf, silakan bagaimana kita bertahap mengajari mereka tentang agama ini sehingga mereka menjadi nyaman dan mereka menjadi orang yang akan menerima agama ini dengan sepenuh hati. Gitu. Bahkan dalam konsepsi zakat aja kan orang mu'alaf itu kan wa'alafa baina qulubikum, masih dibujuk hatinya dengan diberikan zakat itu supaya dia nyaman dengan agama. Nah begitu cara kita dalam menghadapi mereka. Adapun mu'alaf yang lama, saya pikir istilah mu'alaf itu kan ada batasan-batasannya ya Mas. Mu'alaf yang lama tentu mereka sudah, kalau dari awal sudah diberikan tahapan-tahapan yang banyak, yang tahapan-tahapan yang seperti mana yang model dakwah yang baik itu, maka dia akan bisa menjalankan agama sama seperti kita yang sudah lama beragama. Nah itu diantaranya tuh. Ya baik Ustaz. Kemudian kita lanjut lagi Ustaz di pertanyaan berikutnya. Seperti kita tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Bagaimana dengan kaum wanita seperti kita yang sekiranya lebih baik sholat di rumah? Apakah kita telah kehilangan keutamaan tersebut? Ya, memang ada hadisnya menyatakan sebenarnya hadis itu berbicara wanita itu lebih baik sholatnya di tempat yang jauh dari keramaian. Nah, kalaupun di rumah misalnya banyak orang terjadi fitnah dan sebagainya juga tidak baik sebenarnya. Itu maknanya bahwa sholat di rumah itu mungkin lebih aman karena misalnya ada tempat privasi yang kemudian wanita itu jauh dari fitnah. Tapi ulama-ulama kontemporer misalnya seperti Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa wanita boleh saja sholat dilaksanakan secara berjamaah di masjid misalnya, kalau misalnya dia pergi ke masjid itu dalam keadaan terjaga kehormatannya, kemudian tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai sesuatu perhiasan yang berlebihan seperti orang jahiliyah, ataupun dia tidak mengundang nafsu syahwat dengan memakai wangi-wangian di tempat-tempat umum tentunya ketika dia mau melaksanakan sholat. Kenapa demikian terjadi? Karena kalau kita lihat zaman sekarang, mall, tempat-tempat kafe itu dibuka semua untuk wanita. Kalau itu kemudian dibuka sementara tempat yang terbaik yaitu masjid tidak dibuka untuk para wanita misalnya untuk bisa melaksanakan sholat misalnya, maka itu juga tidak baik dalam beragama pada akhirnya nanti. Jadi sebenarnya perempuan itu afdolnya sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu juga tidak menjadi masalah. Nah cara menyikapinya biasa para ulama, suami kan biasanya disuruh sholat berjamaah di masjid, ya kan? Nanti istrinya menunggu di rumah dan suami boleh menjadi imam kembali di rumah, menjadi imam bagi istrinya. Itu tidak menjadi masalah dalam literatur fikih. Itu sehingga di rumah pun dia dapat berjamaah, kemudian suaminya pun sudah dapat berjamaah di masjid sebagai keutamaannya, istrinya juga dapat keutamaannya di rumah. Nah itu. Tapi adapun kemudian bagi perempuan yang mau melaksanakan sholat berjamaah di
di masjid, apalagi di dalam masjid itu ada misalnya majelis taklim keilmuan dan wanita itu butuh juga ilmu agama, maka itu tidak menjadi masalah, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari upaya agama dalam meningkatkan kualitas keagamaan perempuan pada masa sekarang ini tentunya. Ya, baik Ustadz. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dengan mentaati rukun Islam sudah cukup untuk mengantarkan kita masuk ke surga? Terima kasih. Pertama, surga atau neraka itu hak prerogatifnya Allah. Artinya Allah nanti mau menempatkan kita di surga maupun di neraka itu terserah kepada Allah. Ada orang yang begitu rajin sholat, rajin zakat, kemudian puasa tidak pernah ditinggalkan. Kalau Allah memasukkan neraka, ya kita tidak boleh protes. Itu. Kita ini bukan seperti paham Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu mewajibkan Allah berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka berbuat taat, Allah wajib masukkan ke dalam surga. Itu pahamnya kaum Mu'tazilah. Tapi paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita berupaya saja. Artinya berupaya menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nanti kemudian dari upaya-upaya itu ya kita berharap kita dapat kebaikan. Makanya kan doa kita selalunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksaan api neraka. Jadi kita pun dari doa itu kan berharap supaya kita dapat kebaikan. Nah, adapun kebaikan yang hakiki, apakah nanti Allah tempatkan di surga atau neraka, itu tergantung kepada Allah. Nah, kita yang sholat, yang rajin puasa, yang zakat belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak pernah. Nah, itu kan menjadi masalah gitu. Jangan dibalik. Ya sudah, kalau terserah Allah, berarti saya terserah saja, nanti mudah-mudahan Allah masukkan. Ya belum tentu juga. Artinya ini kan usaha itulah yang kemudian yang kita harapkan menjadikan kita untuk dilirik dan dilihat sama Allah dari apa yang kita kerjakan. Adapun kemudian memang di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang menjalankan perintah-perintahnya, termasuk dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat misalnya disiapkan Allah. Orang yang puasa ada surga Ar-Rayyan misalnya nanti yang ditetapkan. Kemudian orang yang sholat dengan baik ada surga khusus baginya. Nah, itu menjadi motivasi kita untuk mendekati kebaikan yang ada. Nah, itu sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita dari ibadah yang kita laksanakan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun memastikan, itu agak sulit bagi kita. Yang paling penting adalah kita tetap berupaya supaya apa yang Allah janjikan dari apa yang kita kerjakan dalam kebaikan-kebaikan itu memang betul-betul nanti menjadi sesuatu yang kita peroleh. Dan tentu di sini dalam hal ini tentu banyak aspek yang mempengaruhinya. Sholat saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kualitas sholat kita, misalnya harus ikhlas kepada Allah. Puasa pun belum cukup tanpa dibarengi dengan nilai-nilai puasa yang ada di dalamnya. Bagaimana kita membangun relasi di dalam puasa ini, kedekatan kepada Allah dan kedekatan sama manusia juga menjadi penentu dari status ibadah yang kita kerjakan sampai kepada level mana Allah menerima ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang jelas kita selain berupaya ibadah, kita juga harus meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah, karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kebaikan yang kita inginkan. Ya, baik Ustaz, kaitannya dengan ibadah tadi, kita ketahui bersama bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat yang khususnya di kalangan pemuda itu kadang ada yang bertanya begini, Ustadz, bilang kenapa sholat itu selalu atau gini, Ustadz, kenapa orang sholat
itu selalu dijanjikan surga. Kenapa sholat selalu dijanjikan kita masuk surga? Nah, sementara syarat diterimanya ibadah itu kan ikhlas. Nah, apakah kalau dalam perspektif ibadah ikhlas itu artinya lain atau seperti apa, Ustaz? Karena yang kita ketahui secara bahasa ikhlas itu tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap pamrih. Artinya ya kalau sudah. Kenapa kemudian ada janji-janji yang membuat orang-orang yang sholat, orang-orang yang melakukan ibadah itu seolah-olah mereka tidak ikhlas lagi untuk melakukan ibadah seperti itu, Ustaz? Ibnu Sina, ya, seorang filosof Muslim dan juga seorang ulama Islam, membagi motivasi ibadah itu menjadi 3. Yang pertama, ada motivasi orang beribadah itu mirip seperti seorang pedagang. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia pasti ukur untung ruginya. Saya sholat karena nanti pengen masuk surga. Saya lapar puasa karena nanti Allah akan mengenyangkan ke saya di akhirat. Nah seperti itu motivasi yang pertama. Dan Allah pun tidak menyalahkan motivasi begini, karena Allah kan janjikan tuh bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kebaikan, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dan sebagainya. Jadi dijanjikan dengan kenikmatan surgawi. Yang kedua, ada motivasi orang beribadah itu karena ibarat kata seperti seorang buruh. Dia takut terhadap majikannya kalau tidak melaksanakan. Dia takut nanti dia disiksa oleh Allah kalau dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka ketika dia terlanjur dijadikan sebagai hamba, maka konsekuensinya dia terus beribadah supaya dia tidak masuk neraka. Dan yang ketiga, itu juga tidak menjadi masalah karena memang ada ancaman-ancaman kan. Dan yang ketiga, ada motivasi orang yang beribadah itu arif, orang yang mengenal kepada Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan dia beribadah ya semata-mata kecuali untuk beribadah semata-mata dengan ikhlas, mengikhlaskan hati kepada agama yang lurus. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang kemudian yang orang itu sudah levelnya adalah level mukhlis tadi. Orang yang beribadah bukan karena dia mengharap pahala dan bukan karena dia takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia betul-betul mengakui bahwa ketika dia pun mampu beribadah itu karena semata-mata Allah titipkan nikmat kepada dia. Dan dia memahami betul bahwa kehidupan manusia itu memang fungsinya untuk beribadah. Apakah dia dijanji surga atau neraka, tapi memang fungsi manusia itu untuk beribadah, seperti dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali semata-mata hanya untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Maka Fudail bin Iyad, saya ingat kisahnya ini, Fudail bin Iyad itu ketika menafsirkan ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia menyatakan bahwa tujuan kita hidup itu adalah Allah. Maka di antara motivasi ibadah yang ada yang levelnya tadi rendah. Misalnya levelnya tadi itu misalnya sholat masih mengharap surga, ya enggak apa-apa, tapi dia kan masih mau berbuat kebaikan. Ada juga yang takut neraka. Tapi ada yang levelnya orang seperti Fudail bin Iyad, atau misalnya ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu bahkan menyatakan, seandainya ya Allah saya beribadah karena takut akan surga, takut akan nerakamu, masukkan saya ke neraka. Tapi kalau saya beribadah karena pengen masuk surgamu, maka tutup surga untuk saya. Tapi kalau saya beribadah semata-mata karena mengharap wajah dan keridhoanmu, maka jangan halangi saya untuk menatap keindahanmu. Jadi kita beribadah tuh untuk siapa? Tujuannya adalah Allah, karena surga neraka sesungguhnya adalah makhluk. Kita khawatir jangan-jangan ketika tidak ada surga dan neraka kita tidak mau beribadah. Hukum sholat di masjid bagi kaum muslimin atau kaum laki-laki, ada yang mengatakan itu fardu ain, artinya itu wajib, tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah kemudian ada yang mengartikan bahwa rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku, artinya dia boleh juga berjamaah, tetapi bukan hanya di masjid, tapi ada kemudian tempat-tempat tertentu, misalnya di rumahnya beribadah dengan keluarga, tidak mesti di masjid gitu, Ustaz. Bagaimana tanggapan itu, Ustaz? Ya memang
para ulama sendiri berbeda banyak pendapat di sini, ikhtilaf bainal ulama. Misalnya ada perbedaan pendapat, ada seperti yang tadi menyatakan hukumnya fardu ain salat berjamaah di masjid seperti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu diantaranya. Tapi ulama yang lain juga ada yang menyatakan hanya sebatas menjadi sunnah muakkad, sunnah yang begitu dianjurkan. Itu. Dan ada misalnya juga ulama, misalnya kalau kita baca kitab Taqiqrat As-Sadida fil Masailil Mufida, itu justru membagi berdasarkan jenis sholatnya itu sendiri. Misalnya wajib karena dia sholatnya sholat Jumat misalnya bagi laki-laki. Terus sunnah seperti sholat tarawih yang kita laksanakan seperti itu. Kemudian ada fardu ain, ya, kemudian fardu kifayah, bagaimana orang melaksanakan, jangan sampai tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian ada juga makruh dan sebagainya. Jadi diantaranya memang diantara para ulama memang terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apakah kewajiban itu memang wajib sebagai fardu ain atau hanya sebatas sunnah muakkad. Nah itu. Tapi kalau kita lihat dari perilaku kehidupan Nabi itu sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu Nabi, walaupun dalam keadaan sakit. Nah itu. Nah kenapa masjid itu lebih utama dari tempat-tempat yang lain? Sebenarnya tempat yang lain yang penting terjaga kebersihannya, kemudian memenuhi ketetapannya untuk bisa melaksanakan sholat tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi biasanya dianjurkan di masjid memang karena masjid tempat berkumpulnya umat Islam dalam waktu-waktu tertentu, dan itu tidak sebatas tentu kita hanya mendapatkan sholat, tapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai di mana umat Islam bisa membangun ikatan persatuan itu. Sehingga di zaman Nabi dulu ketika ada seorang sahabat yang rajin sholat bersama-sama di masjid, kemudian satu ketika tidak hadir, maka itu menjadi perhatian penting dan ditanya, dicari tahu apakah dia dalam keadaan baik atau enggak. Nah ternyata sholat berjamaah itu selain nilai pahalanya bisa banyak atau lebih daripada sholat munfarid sendirian, di dalamnya juga terdapat simpul-simpul ikatan keharmonisan, persatuan, kekeluargaan, bahkan menunjukkan kesolidan umat Islam dalam kehidupan. Dan itu menjadi satu nilai plus ketika umat Islam semakin banyak melaksanakan sholat di tempat-tempat tertentu, diantaranya yang paling penting adalah di masjid. Dan sekaligus salah satu pertanyaan malaikat di kubur itu kan adalah nanti ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Nah itu bagi mereka yang rajin sholat, secara otomatis mereka akan menjawab al muslimun wal muslimatu ikhwani, bahwa orang muslim laki-laki dan perempuan itu adalah saudara-saudara kami. Itu karena efek daripada dia sering bersama orang-orang muslim, yang tentu sholat itu menjadi jawaban ketika dia sholat berjamaah. Karena sekali lagi pembeda atau pembatas antara seseorang itu dikatakan Islam atau enggak, ya dia sholat. Nah tentu itu menjadi satu nilai tersendiri bagi orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam upaya dia mendapatkan keselamatan tentunya dalam kehidupan berikutnya tentunya. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin yang bertanya mungkin bisa berdialog dengan Ustadz di luar daripada studio Ustadz ya. Iya insyaallah. Ya baiklah para pendengar dan pemirsa RRI, di akhir kami mengajak kepada masyarakat Kabupaten Nunukan yang belum menunaikan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekahnya, bisa langsung ke gerai-gerai Basnas yang ada di sekitar kota Nunukan, dan bisa langsung ke kantor Basnas yang ada di Nunukan Tengah, Jalan Pangeran Antasari. Dengan besaran zakat fitrah 2,5 kg beras per jiwa, jika dirupiahkan menjadi 3 kategori. Yang pertama 40.000, yang kedua 35.000, dan yang ketiga 30.000 rupiah. Adapun besaran fidyah sebesar 25.000 rupiah per hari. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang menyempatkan diri hadir untuk memberikan tausiah, menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita semua, baik pendengar maupun pemirsa yang menonton secara langsung melalui live streaming Facebook. Dan saya mewakili
teman-teman yang bertugas hari ini pamit undur diri. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.